Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0411811006, perwakilan dari kelompok 1 akan membuka video ini, di mana kelompok 1 bertugas untuk menjelaskan tentang menara transmisi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke sistem transmisi atau menara transmisi, perlu kita pahami bahwa proses pembangkitan hingga pemanfaatan energi listrik. Mula-mula energi listrik dibangkitkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik, bisa dengan berbagai sumber yang tersedia. Kemudian dari sumber pembangkit untuk sampai ke pusat beban diperlukan yang namanya sistem transmisi. Sistem transmisi di sini tuh bertugas untuk membawa daya atau mengalirkan daya dari pembangkit ke pusat beban. Kemudian, apa itu transmisi? Pada suatu sistem tenaga listrik, energi listrik yang dibangkitkan dari pusat pembangkit listrik ditransmisikan ke pusat-pusat pengatur beban melalui suatu saluran transmisi. Saluran transmisi tersebut dapat berupa saluran udara atau saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya menggunakan kawat telanjang, sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi antara kawat penghantar tersebut dengan benda sekelilingnya. Dan untuk menyangga atau merentang kawat penghantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, kawat-kawat penghantar tersebut dipasang pada suatu konstruksi bangunan yang kokoh yang bisa disebut menara atau tower. Antara menara atau tower listrik dan kawat penghantar disekat oleh isolator. Menurut jenis arusnya, saluran transmisi dibedakan menjadi saluran transmisi AC atau arus bolak-balik dan saluran transmisi DC. Sistem tenaga listrik di Indonesia pada umumnya menggunakan arus bolak-balik atau AC. Saluran transmisi yang menggunakan sistem arus bolak-balik 3 fasa merupakan sistem yang banyak digunakan. Mengingat kelebihannya, yang pertama adalah mudah dibangkitkan, yang kedua mudah diubah tegangannya, yang ketiga menghasilkan medan magnet putar, dan yang keempat sistem 3 fasa daya yang disalurkan lebih besar dan nilai sesaatnya konstan. Saluran transmisi berdasar tegangannya itu ada 3. Yang pertama, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yaitu berkisar antara 200 kV sampai 500 kV. Yang kedua, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, 30 kV sampai 150 kV. Kemudian yang ketiga, saluran kabel tegangan tinggi SKTT yang berkisar antara 30 kV sampai 150 kV. Kemudian saluran transmisi berdasarkan jarak. Yang pertama itu jaringan transmisi jarak pendek yang berkisar sampai 80 km dan tegangan operasinya di bawah 20 kV. Kemudian jaringan transmisi menengah, jaringan transmisi mempunyai panjang antara 80 sampai 150 km dan tegangan jaringan antara 20 sampai 100 kV. Dan yang ketiga itu transmisi jarak jauh. Jaringan transmisi yang mempunyai jarak di atas 150 km dengan tegangan kerja di atas 100 kV. Kemudian kategori saluran transmisi yaitu pertama, saluran udara atau overhead lines. Saluran transmisi menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antara menara atau tiang transmisi. Kemudian yang kedua ada saluran kabel bawah tanah atau underground kabel. Saluran transmisi menyalurkan energi listrik menggunakan kabel yang dipendam di dalam tanah atau di dalam laut. Kemudian yang ketiga itu saluran isolasi gas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mempersilahkan teman saya selanjutnya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang menara transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, NIM D0411811320. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis beban yang bekerja pada tower. Yang pertama itu beban mati. Beban mati berasal dari konstruksi menara itu sendiri dan material pendukungnya. Kemudian jenis yang kedua adalah beban hidup. Beban hidup ini merupakan beban yang berasal dari operator
pada saat melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan perawatan maupun perbaikan. Kemudian jenis yang ketiga adalah beban angin. Beban angin di sini yang dimaksudkan adalah tekanan udara yang ada di sekitar tower. Kemudian jenis yang keempat, beban gempa. Beban gempa di sini merupakan beban yang disebabkan oleh pergeseran permukaan bumi. Adapun penjelasan lanjutan mengenai beban gempa. Beban gempa ini merupakan fungsi waktu sehingga respon yang terjadi pada menara atau tower tergantung dari lamanya waktu pembebanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Fajriani Kamil, NIM D0411811008. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis menara transmisi berdasarkan konstruksinya. Adapun jenis menara transmisi itu berdasarkan konstruksinya ada 4. Yang pertama yaitu lattice tower. Nah, lattice tower merupakan jenis tower transmisi yang konstruksinya itu menggunakan susunan baja profil, di mana ukuran dari baja profil ini berukuran kecil sehingga dalam pengerjaan lattice tower ini lebih mudah daripada tower yang lainnya. Nah, tower jenis ini biasanya dirancang dengan ketinggiannya itu 20 sampai 120 meter ketinggian dari tanah. Berdasarkan susunan atau konfigurasi penghantarnya, lattice tower dibedakan menjadi 3, yakni konstruksi delta, konstruksi piramida, dan juga konstruksi zigzag. Nah, berikut penjelasan mengenai ketiga konstruksi tersebut. Nah, yang pertama yaitu konstruksi delta. Dapat dilihat pada slide konstruksi delta, gambarnya seperti itu. Nah, konstruksi lattice tower delta digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dalam konfigurasi penghantar single circuit dengan 2 buah earth wire. Nah, konstruksi tower jenis ini biasanya digunakan untuk mentransmisikan tegangan 220 kV sampai dengan 500 kV, karena pada konstruksi jenis delta ini pengaruh akibat mutual induktansi antar penghantar dapat diperkecil karena menggunakan single circuit dengan jarak antara penghantar yang cukup jauh. Nah, konstruksi dari tower ini juga sangat efektif untuk menahan beban berat kabel yang besar. Kemudian yang kedua yaitu konstruksi piramida. Nah, konstruksi lattice piramida dapat kita lihat pada gambar. Pada konstruksi ini digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dalam konfigurasi penghantar double circuit. Nah, jadi pada konstruksi ini terdiri dari dua jenis yakni double circuit single earth wire dan mentransmisikan tenaga listrik pada tegangan 30 sampai dengan 380 kV dan double circuit double earth wire untuk mentransmisikan tenaga listrik pada tegangan 70 sampai dengan 500 kV. Nah, kemudian yang ketiga yaitu struktur zigzag. Gambarnya dapat kita lihat di mana menaranya itu membentuk sebuah zigzag. Nah, pada konstruksi lattice tower jenis zigzag pada dasarnya sama seperti tower jenis piramida. Hanya saja tower jenis ini digunakan mentransmisikan energi listrik dalam konfigurasi penghantar single circuit. Nah, konstruksi tower jenis zigzag ini biasanya digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik pada tegangan 30 sampai dengan 150 kV. Kemudian jenis tower kedua berdasarkan konstruksinya yaitu tubular steel tower. Nah, gambar dari tubular steel tower dapat kita lihat pada slide. Perbedaannya daripada
konstruksi dari zigzag, delta maupun piramida. Nah, tubular steel tower merupakan konstruksi menara transmisi yang dimana dari menara ini terdiri dari tiang baja yang berongga berbentuk sisi poligonal. Nah, tower ini memiliki konstruksi baja yang terbelah berbentuk setengah atau sepertiga lingkaran bergantung pada diameter. Dapat kita lihat pada gambar. Kemudian melalui proses penyatuan dan penyambungan dengan pengelasan khusus. Jadi pada tower ini dilakukan proses pengelasan dengan metode-metode khusus. Jadi tower jenis ini kurang efisien untuk digunakan pada transmisi sebab dibutuhkan keahlian dan ketelitian khusus dalam pemasangannya. Serta lokasi tower harus berada dekat dengan jalan karena tower ini terdiri dari bagian-bagian yang cukup besar sehingga menyulitkan pekerjaan bila berada jauh dari jalanan. Sekian penjelasan dari saya untuk jenis tower berdasarkan konstruksinya. Tower ketiga dan jenis tower yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai menara transmisi berdasarkan konstruksinya. Yang pertama yaitu concrete pole tower. Concrete pole tower adalah tower transmisi dengan konstruksi berupa beton. Tower jenis ini biasanya berjenis tower H dan tower I seperti pada gambar yang ditunjukkan di sebelah samping. Tower ini memiliki konfigurasi penghantar single circuit dan double circuit. Tower ini sering digunakan pada wilayah perkotaan karena tidak memakan terlalu banyak tempat dan juga biayanya lebih murah dari tiang baja. Tower jenis ini biasanya digunakan untuk transmisi 30 kV sampai dengan 110 kV. Selanjutnya itu mengenai bagian-bagian konstruksi, di mana pada secara umum ada tiga jenis bagian-bagian dari konstruksi concrete pole tower. Pertama itu palang atau traverse, yang kedua body tower, dan yang ketiga pondasi tower. Yang pertama itu mengenai palang atau traverse, merupakan tempat menggantungnya penghantar fasa yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik. Pada tower jenis ini memiliki 6 buah traverse yang jarak antara fasa sangat diperhitungkan untuk mengurangi losses yang diakibatkan oleh mutual induktansi yang diakibatkan oleh masing-masing penghantar. Biasanya konfigurasi double circuit fasa RST tersusun secara vertikal di traverse bagian kanan ataupun kiri untuk konfigurasi double circuit dan memiliki 3 buah untuk konfigurasi single circuit. Pada traverse ini biasanya digunakan terdapat berbagai komponen isolator, RCM horn, transmission line arrestor, dan lain sebagainya. Yang kedua itu mengenai body tower. Body tower adalah bagian utama dari tiang pole yang berfungsi sebagai penopang dan penopang dari palang dan insulator. Untuk pemakaian pada saluran dengan jarak rentang yang panjang atau menyeberangi sungai, lembah, dan sebagainya, digunakan tiang khusus yang konstruksinya dan dimensinya dibuat lebih besar serta lebih kuat daripada jenis tiang yang standar. Tiang beton terbuat dari beton kuat berpenampang bulat. Selanjutnya itu pondasi tower. Bagian pondasi tower biasanya konstruksi besi bertulang yang ditanam di dalam bumi bagian stop yang memiliki permukaan tanah sekitar 0,5 sampai 1 meter, lalu disemen serta dicat agar tidak mudah berkarat. Adapun jenis pondasi yang digunakan berdasarkan kondisi tanah normal untuk tanah keras, spesial untuk tanah lembek, rough untuk tanah rawa, auger untuk penanaman stup dengan semen, rock driller untuk wilayah bebatuan. Selanjutnya jenis menara transmisi berdasarkan konstruksi selanjutnya yaitu wooden pole tower.
di mana wooden pull tower adalah tower transmisi dengan konstruksi berupa kayu, berbeda dengan sebelumnya yang terbuat dari beton. Tower jenis ini biasanya berjenis H dan I, masih tidak jauh berbeda dengan transmisi sebelumnya. Tower ini memiliki konfigurasi penghantar single circuit dan double circuit. Akan tetapi tower ini jarang digunakan karena daya tahan tiangnya tidak terlalu bagus dan sangat tergantung dari cuaca atau pelepukan. Tower jenis ini biasanya digunakan sebagai tower sementara selama masih ada pembangunan tower lattice. Kemudian untuk bagian-bagian konstruksinya juga terbagi tiga, yaitu palang atau traverse, body tower, dan pondasi tower. Yang pertama itu palang atau traverse merupakan tempat menggantungnya penghantar fasa yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik. Pada tower ini memiliki 6 buah traverse yang jarak antar fasa sangat diperhitungkan untuk mengurangi losses yang diakibatkan oleh mutual induktansi. Masih seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda dengan menara transmisi sebelumnya. Selanjutnya itu body tower, di mana body tower adalah bagian utama dari tiang pole yang berfungsi sebagai penopang dari palang dan insulator untuk pemakaian saluran yang dengan jarak rentang yang panjang menyeberangi sungai. Digunakan tiang khusus yang konstruksinya dan dimensinya dibuat lebih besar serta lebih kuat dari jenis tiang standar. Bodi dari tower ini menggunakan kayu dengan penampang bulat. Dan yang terakhir yaitu bagian-bagian konstruksi pondasi tower. Bagian dari pondasi tower biasanya konstruksi besi bertulang dengan stup yang ditanam di dalam bumi. Bagian stup yang muncul di permukaan sekitar 0,5 sampai 1 meter, lalu disemen dicat agar tidak mudah berkarat. Adapun pondasinya juga masih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu normal untuk tanah keras, spesial untuk tanah lembek, rough untuk tanah rawa, auger untuk penanaman stup dengan semen, dan rock driller untuk wilayah bebatuan. Jadi dari segi bagian-bagian konstruksi, baik palang atau traverse, body tower, dan pondasi tower tidak jauh berbeda dengan menara transmisi sebelumnya, yaitu concrete pull tower. Yang membedakan hanya jenis body towernya, ya, di mana concrete pull tower terbuat dari beton, sementara wooden pull tower itu terbuat dari kayu. Ya, terima kasih. Itu saya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Fatullah, NIM D0411711301. Saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai menara transmisi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, dead end tower adalah tiang akhir yang berlokasi dekat gardu induk. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya tarik. Konstruksi tiang ini yang biasa digunakan adalah tiang lattice delta, seperti yang dibahas pada presentasi sebelumnya. Dari gambar di sebelah adalah bentuk dari dead end tower yang ada di sebelah gardu induk, biasanya berkapasitas 500 kV. Lanjut, section tower adalah tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya karena alasan kemudahan saat pembangunan atau penarikan kawat. Umumnya mempunyai sudut belokan yang kecil. Jadi maksudnya pada setiap tower-tower penyangga biasanya agar mempermudah pembangunannya, di tengah-tengahnya biasa dipasang section tower agar penarikan kawatnya itu mudah dipasang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanulian, NIM D0411810007. Jadi di sini saya akan membahas beberapa dari jenis menara transmisi berdasar fungsinya. Yang pertama itu tension tower, dan yang kedua suspensi tower. Tension tower atau tower penegang. Tower ini menanggung gaya tarik yang lebih besar daripada gaya berat.
umumnya mempunyai sudut belok. Biasanya konstruksi tiang yang digunakan adalah tiang lattice tipe piramid. Untuk contoh dari tiang lattice atau lattice tower bisa kita lihat di sini. Kitchen tower terbagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tiang sudut atau angel tower. Yang kedua itu ada disebut dengan tiang akhir atau dead end tower. Untuk suspension tower yaitu dia sejenis tower penyangga. Nah, tower hampir semuanya menanggung daya berat. Umumnya dia tidak mempunyai sudut belokan. Biasanya konstruksi tiang yang digunakan adalah tiang tipe piramid atau zigzag. Saya Andi Ahmad Rifai, NIM D0411811342. Transposition Tower merupakan tower tension yang digunakan sebagai tempat melakukan perubahan posisi kawat fasa guna memperbaiki impedansi transmisi, di mana pada baris pertama jika fasa A, B, C aksen, B aksen, A aksen, pada baris keduanya B, C, A aksen, C aksen, B aksen, dan begitupun seterusnya hingga baris berikutnya. Kemudian gantry tower. Gantry tower merupakan tower berbentuk portal digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi, dan tiang ini dibangun di bawah saluran transmisi existing. Kemudian combine tower merupakan tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya karena alasan kemudahan pembangunan atau penarikan kawat. Umumnya mempunyai sudut belok yang kecil. Perkenalkan, nama saya Ongki Tayong, NIM D041181T53. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari tower. Yang pertama yang saya jelaskan adalah pondasi. Pondasi itu suatu konstruksi beton bertulang untuk mengikat kaki tower atau stap dengan bumi. Yang kedua, stap adalah bagian paling bawah dari kaki tower yang nantinya akan dipasang ke kaki tower. Pemasangan stap ini dilakukan bersamaan pada saat pembangunan pondasi karena nantinya stap ini akan diikat menyatu dengan pondasi. Yang ketiga, leg kaki tower terhubung antara stap dengan bodi tower. Pada permasalahan tanah yang tidak rata, leg kaki tower itu perlu dilakukan penambahan atau pengurangan tinggi leg, sedangkan bodi harus tetap sama tinggi dengan permukaannya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan baik. Perkenalkan, nama saya Alfred Pembunan, NIM 0411811508. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tower listrik yang terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang pertama itu pondasi, stup, leg, common body, superstruktur, cross arm, K-frame, dan lain-lain. Nah, sebelum saya menjelaskan 3 poin yang sudah saya sediakan di sini, common body, superstruktur, dan cross arm, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pondasi. Pondasi, stup, leg. Nah, di sini stup itu bagian paling bawah kaki tower, yang ditanam dalam bumi dan muncul sekitar 0,5 meter sampai 1 meter dan dipasang secara bersamaan dengan pondasi, kemudian diikat dengan pondasi. Selanjutnya, leg itu adalah bagian kaki tower yang terhubung antara stup dan badan tower. Nah, common body itu badan tower bagian bawah, ini badan bawah yang terhubung antara leg dan badan tower bagian atas.
atau superstruktur. Nah, kebutuhan tinggi tower dapat dilakukan dengan pengaturan tinggi common body dengan cara penambahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya superstruktur itu badan tower bagian atas yang terhubung antara common body dan cross arm. Pada tower jenis Delta tidak dikenal dengan istilah superstruktur, namun digantikan dengan K-frame dan bridge. Selanjutnya itu cross arm. Cross arm itu bagian tower yang berfungsi untuk menggantungkan atau mengaitkan isolator kaut serta klem kaut petir. Nah, pada umumnya itu cross arm berbentuk segitiga kecuali tower jenis tension yang mempunyai sudut pendudukan besar berbentuk segi empat. Namun tadi saya mencari-cari di Google, saya tidak mendapat gambar mengenai bentuk cross arm yang jenis tension yang berbentuk segi empat. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk melanjutkan bagian tower listrik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fajrin, nomor induk mahasiswa NIM D0411811511. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari struktur tower listrik. Struktur saluran listrik udara sangat beragam, tergantung pada tipe dan jalurnya. Struktur dapat berupa sangat sederhana, yakni berupa tiang kayu yang ditancapkan ke tanah hingga tiang beton yang biasa digunakan di kawasan urban. Tiap struktur harus dirancang dapat menopang beban statis kabel yang dipasang padanya. Selain itu, beban dinamis kabel yang timbul akibat angin, salju, ataupun hujan serta getaran juga harus ditopang oleh struktur. Kali ini saya akan menjelaskan bagian struktur dari sebuah tower, salah satunya itu K-frame. K-frame adalah bagian tower yang terhubung antara common body dengan bridge maupun cross arm. K-frame terdiri atas sisi kiri dan kanan yang simetris. Salah satu bentuk dari K-frame bisa kita lihat. Ini adalah salah satu bentuk K-frame, tower bentuk K-frame. Bridge adalah penghubung antara cross arm kiri dan cross arm tengah. Pada tengah-tengah bridge terdapat kaut penghantar fasa tengah. Bridge tidak dikenal di tower jenis piramid. Dan bagian terakhir dari penjelasan saya itu rambu tanda bahaya. Komponen ini sangat penting dalam instalasi listrik. Keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kelistrikan berdasarkan hasil statistik simposium kecelakaan karena listrik diketahui bahwa hampir 95% kecelakaan listrik berakhir dengan kematian. Lebih dari 60% kecelakaan listrik dari hasil kerja tegangan rendah yang pada hakikatnya adalah tegangan terpakai. Sekitar 50% dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh pemakaian alat-alat listrik. Faktor ketidaksengajaan dan ketidaktahuan sebagai sumber terbesar dari kecelakaan listrik. Rambu tanda bahaya di sini berfungsi untuk memberi peringatan bahwa instalasi SUT atau SUTED mempunyai risiko bahaya. Rambu ini bergambar petir dan tulisan awas berbahaya tegangan tinggi. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Febrian Rusfa, NIM D0411811539. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang bagian-bagian tower transmisi. Baik, selanjutnya itu terdapat yang namanya anti-clipping device atau ACD, yang dimana itu biasa disebut juga sebagai penghalang panjat, yang dimana berfungsi untuk menghalangi orang yang tidak berkepentingan masuk atau yang tidak berkepentingan untuk naik ke tower. Nah, ACD ini dibuat runcing atau tajam.
yang dimana dia itu berjarak 10 cm dengan yang lainnya dan dipasang di setiap kaki tower di bawah yang dimana itu dia di bawah rambu tanda bahaya. Nah, dapat dilihat pada gambar contoh dari anti climbing device yang dimana dia itu sangat teruncing dan juga tajam. Ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil. Nah, selanjutnya bagian-bagian tower itu, bagian tower transmisi itu ada step bolt. Nah, step bolt ini adalah baut yang dipasang dari atas anti climbing device ke sepanjang tower hingga superstruktur dan arm kawat petir, yang dimana berfungsi sebagai pijakan petugas sewaktu naik maupun turun dari tower. Nah, dapat kita lihat gambar di slide merupakan contoh dari step bolt, yang dimana dia itu baut yang panjang yang dapat disusun selang-seling atau lurus saja. Baik, selanjutnya bagian tower terakhir itu ada halaman tower. Nah, halaman tower adalah daerah tapak tower yang luasnya diukur dari proyeksi ke atas tanah galian pondasi. Nah, luas halaman tanah ini biasanya 3 sampai 8 meter di luar stup tergantung pada jenis tower. Nah, dapat dilihat di gambar ini patok yang gambar di luar itu garis putus-putus merupakan patok batas tanah, dan yang garis di dalamnya itu dia tapak kaki menara. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.